Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaifa halukum ayyutullab? Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki kuartal 3, ya. Berjumpa kembali dengan Ustadz Rizal, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, materi kita hadis arba'in, ya, al-arba'in an-nawawiyah. Sebelumnya Ustadz ingin ingatkan kembali, ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Kita masih dalam kondisi seperti ini, kita masih melanjutkan pembelajaran online, ya. Tentunya Ustaz ingin tekankan agar kita selalu bersabar. Dan tak lupa juga Ustaz ingatkan bahwa kita semuanya sudah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menghitung nikmat itu tidak akan bisa. Ya, terkadang kita tidak sadari kita sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah yang tidak orang lain dapatkan. Ya. Salah satu nikmat yang besar itu adalah apa? Kesempatan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ya. Jadi kalian ini semuanya siswa-siswi Imam Nawawi School, ya, mendapatkan kesempatan menuntut ilmu agama, dan jangan sampai disia-siakan. Kita perbanyak bersyukur kepada Allah, dan salah satu cara bersyukur atas nikmat itu adalah, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita berusaha maksimal dalam menuntut ilmu, ya, kita berusaha sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Baik, semoga di kuartal 3 ini yang tadinya masih malas-malasan mengerjakan tugas, malas-malasan untuk belajar, semoga di kuartal ini semuanya lebih semangat lagi, ya. Semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Baik, kita masuk ke pembahasan. Kita masih melanjutkan materi kita hadis arba'in, ya, ke-36. Hadis ke-36. Ini hadisnya panjang, tidak perlu dihafalkan, tapi kalau dihafalkan lebih baik. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Kemudian lanjutannya, ini hadisnya panjang, ya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Baik, Ustaz akan sampaikan secara singkat, jadi mohon perhatiannya. Perhatikan penjelasan Ustaz, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, ya, ini khususnya dalam hutang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Baik, jadi ini sudah jelas, ya, hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa, ya, jika kita melapangkan kesusahan seorang mukmin, ada seorang muslim, seorang mukmin yang kesusahan, kita bantu menghilangkan kesusahannya, mungkin sedang kekurangan harta dan sebagainya, kita bantu,
niscaya Allah akan melapangkan ya kesusahan kita nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat banyak sekali urusan yang berat. Ya, Allah akan mudahkan jika kita membantu orang lain, ya. Kemudian barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan atau hutang, ini khususnya dalam hutang, ketika misalkan ada orang hutang kepada kita, ya, harusnya sudah jatuh tempo harus dibayarkan, namun qadarullah beliau belum ada uang, ya, belum mampu sama sekali untuk membayar, maka kita beri waktu, kita tangguhkan, kita berikan waktu agar nanti dia bisa membayar hutang, ya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita di dunia dan di akhirat, bukan cuma dunia saja, ya. Kemudahan apa saja? Semua kemudahan, ya. Entah itu kemudahan dalam mendapatkan harta, rezeki, ya, kemudahan dalam beramal, ya, kemudahan dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jika kita menutup aib seorang muslim, ya, kita tidak mengumbarnya, tidak menyebarkan aib seseorang, insya Allah Allah juga akan menutupi aib kita. Karena semua orang, setiap manusia tentunya punya kesalahan, punya kekurangan, punya aib, ya. Kita juga. Maka kalau kita menutupi aib orang lain, insya Allah juga akan menutupi aib kita dari orang lain. Jadi Allah tidak tahu, jadi orang lain tidak tahu aib kita, ya, kalau kita tidak menyebarkan aib orang lain, kalau kita juga menutupi aib orang lain. Kemudian Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, ini bukan berarti bahwa jika kita tidak menolong hamba, jika kita tidak menolong orang lain, maka Allah juga tidak menolong kita. Bukan seperti itu, ya. Maksudnya Allah akan menolong kita jika kita menolong orang lain, Allah juga akan menolong kita sebagaimana kita menolong orang lain, ya. Kemudian ini hadis yang tentunya sebagian besar dari kalian sudah pernah hafalkan. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan pintu-pintu atau jalan-jalan menuju surga itu banyak sekali. Maka salah satu yang ada, yang mudah untuk kalian lakukan, yang ada di hadapan kalian adalah menuntut ilmu, ya. Ingat ini, insya Allah, ya, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga, ya. Kita sedang menuntut ilmu, kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Kemudian tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang ada di sisinya. Jadi misalkan ketika kita berkumpul di masjid, ya, untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghafalkan Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, maka akan Allah turunkan apa? Ketenangan di hati kita, ya. Allah berikan rahmat kepada kita. Ditambah lagi apa? Para malaikat mengelilingi kita, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa mempelajari kitabullah, ya, dan menyanjung nama kita di hadapan para malaikat, ya. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Maksudnya apa? Barang siapa yang lambat amalnya, dia malas-malasan dalam beramal, ya, tentunya orang yang sedikit amalnya, pahalanya sedikit, ya, tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya, garis keturunannya yang mulia. Walaupun seorang itu, ya, orang keturunan raja, keturunan bangsawan, ya, keturunan apalagi pejabat,
ya, nasabnya itu, garis keturunannya itu tidak akan membantu dia untuk mendapatkan pahala, ya. Jadi orang yang paling mulia itu bukan dilihat dari keturunan, tapi apa kata Allah, orang yang paling bertakwa, ya. Walaupun seorang jenderal, seorang pejabat, presiden, ya, belum tentu dia mulia di hadapan Allah, belum tentu amalannya banyak, ya. Ini maksudnya nasabnya tidak membantunya untuk mendapatkan pahala, ya, untuk mendapatkan pahala dari amal-amal yang dia tidak lakukan, ya. Jadi setiap orang tergantung amalannya, ya. Kalau kita banyak beramal, insya Allah pahala kita juga banyak, ya, bukan karena nasab. Baik, itu saja penjelasan singkat, ya, dari Ustadz. Kemudian terakhir, kamu hafalkan ini al-mufradat. Ustadz bacakan, jangan sampai kamu salah dalam menghafal, ya. Nafasa, melapangkan, kurbatun, kesusahan, sahalallahu, Allah mudahkan, ijtama'a, berkumpul, as-sakinatu, ketenangan, kemudian yu'inu, menolong, al-abdu, hamba, akhihi, saudaranya, tariqun, jalan, satara, menutupi. Ini kalian hafalkan, kemudian distorkan ke Ustadz, boleh dengan audio atau video. Baik, Ustadz cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.